Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Gusti Putagung Cayanawira Pratama dengan NIM 183836. Berikut ini adalah tugas perancangan sistem informasi penerimaan daily worker yang berbasis web. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Teknologi informasi semakin berkembang pesat dengan adanya internet, komputer, smartphone, dan perangkat teknologi lainnya yang semakin canggih. Teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mengembangkan industri digital dan kreatif seperti aplikasi, game, film, dan musik digital. Teknologi dan kemajuan yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada pun bisa diciptakan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan tanpa meninggalkan rumah sekalipun. Teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, serta bagaimana dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. E-commerce adalah electronic commerce yang dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan elektronik atau e-niaga. Meski begitu, pengertian e-commerce tidak hanya mencakup kegiatan belanja online, tetapi juga berbagai aktivitas yang melibatkan transaksi online, seperti internet, banking, dan e-wallet. Menurut London dalam Nursani 2019, e-commerce merupakan suatu keadaan di mana proses jual beli produk dilakukan secara elektronik oleh konsumen serta dan perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantara dalam transaksi bisnis. Penerimaan daily worker atau yang biasa disering sebut dengan DW adalah proses berguna menerima calon daily worker yang akan bekerja nantinya. Salah satunya prosedur tahapan yang ingin mengajukan daily worker adalah mengajukan CV kepada Human Resource Department atau HRD. Setelah itu menunggu panggilan dari HRD untuk melakukan proses interview. Jika dirasa kandidat yang bersangkutan memenuhi kriteria yang diinginkan, maka calon daily worker tersebut lolos dan bisa magang di sana. Akan tetapi, di bagian Human Resource Department atau HRD dilakukan oleh pegawai yang berbeda sehingga data daily worker pada pegawai satu dengan pegawai lainnya itu berbeda dan jelas mempersulit pegawai di dalam merekrut calon daily worker tersebut. Selain itu, proses atau tahapan pengumuman calon daily worker diterima masih menggunakan teknik manual yang dimana tidak tercatat di database maupun aplikasi yang di sana, sehingga menyebabkan banyak kesalahan seperti contohnya pegawai yang lain menerima daily worker tersebut akan tetapi pegawai lainnya menolak calon daily worker tersebut dengan alasan sudah tidak menerima daily worker lagi karena bagian yang di sana itu sudah penuh. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka dengan ini penulis tertarik mengangkat judul laporan perancangan sistem informasi penerimaan daily worker dengan berbasis web. Judul ini dipilih untuk mempermudah calon daily worker yang ingin bekerja di sana agar tidak ingin mendapatkan informasi yang akurat, serta diharapkan agar mempermudah pegawai yang bekerja di sana dalam proses merekrut calon daily worker agar tidak menjadi miscommunication lagi. Selanjutnya itu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ini adalah bagaimana penggunaan rancangan sistem informasi penerimaan daily worker atau DW berbasis website yang mampu digunakan dengan mudah oleh pegawai dan staf sehingga dapat mempermudah pihak manajemen untuk menerima daily worker. Setelahnya, ruang lingkup makalah. Dalam perancangan sistem informasi yang dibuat untuk penerimaan daily worker atau DW dibatasi pada hal-hal berikut. Perancangan daily informasi pendaftaran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu server administrator digunakan oleh admin untuk mengolah data, bagian klien digunakan oleh user untuk melihat menginputkan data. Setelahnya kebutuhan fungsional dan dari admin dibutuhkan, yaitu pendaftaran yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya, sedangkan kebutuhan fungsional dari klien hanya sebatas informasi alur pendaftaran. Yang kelima, perancangan menggunakan flowchart, DFD, IRD, dan interface. 1.4 Tujuan makalah.
Tujuan dari makalah terkait perancangan sistem informasi penerimaan daily worker atau DW berbasis web adalah sebagai berikut. Menghasilkan website e-commerce yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan calon daily worker. Kedua, mempermudah calon daily worker untuk melihat diterima atau tidaknya. Tiga, mempermudah pegawai atau HRD melihat data calon daily worker. 1.5 Metode penelitian. Dalam pengembangan rancangan bangun sistem informasi ini, penulis menggunakan metode waterfall sebagai acuan pengembangan sistem. Berikut ini tahapan di antara lain dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Untuk lebih mempermudah atau memperjelas gambar terhadap keseluruhan laporan ini dan lebih mempermudah pembahasan, maka gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan makalah dan sistematika penulisan makalah. Yang kedua, bab 2 landasan teori. Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teori yang menjadi acuan penulisan dalam penulisan tugas e-commerce. Dan yang terakhir adalah bab 3 pembahasan. Bab ini berisi pembahasan mengenai teknis mengerjakan proyek yang dikerjakan. Yang terakhir adalah bab 2 landasan teori. Definisi sistem dan informasi. Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu sistem baik harus mempunyai tujuan dan sasaran tepat, karena hal ini akan menentukan dan mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluar yang dihasilkan. Informasi merupakan kumpulan yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Tanpa suatu informasi, suatu sistem tidak akan berjalan dengan lancar atau akhirnya bisa mati. Kristanto 2023. 3.2 selanjutnya itu e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online melalui internet. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk membeli produk dari toko online dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, atau pembayaran yang barang diterima atau COD. E-commerce sangat populer dan telah mengubah cara membeli menjual barang jasa secara drastis karena memberikan kemudahan dalam berbelanja tanpa harus datang ke toko fisik. Selanjutnya 3.3 penerimaan daily worker. Penerimaan daily worker merupakan suatu kegiatan yang pada perusahaan instansi yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, mengaplikasikan ilmu telah diperoleh, cara menerapkannya secara langsung di dunia kerja perusahaan atau instansi. Selanjutnya itu flowchart. Flowchart merupakan bagian menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari suatu sistem. Bagian ini menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem, dan biasanya dalam membuat flowchart ditentukan fungsi-fungsi yang dilaksanakan untuk bertanggung jawab sebagai sub sistem tersebut. Selanjutnya itu 3.5 data flowchart diagram atau DFD. Data flowchart diagram adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem komputerasi, manualisasi atau gabungan dari keduanya, yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan dengan aturan mainnya. Keuntungan dari DFD adalah memungkinkan untuk menggambarkan sistem dari level yang paling tinggi kemudian menguraikannya menjadi level yang lebih rendah. Selanjutnya itu 3.6 Entity Relation Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram untuk menggambarkan desain konseptual dari model konseptual suatu bisnis dan relasional. ERD juga merupakan gambaran yang menghubungkan antara objek yang lain dalam dunia nyata. Sebagai contoh, jika akan membuat ERD dari sistem akademik suatu perguruan tinggi, maka bahan sebagai objek ERD bisa berupa mahasiswa, dosen, ruang kelas, mata kuliah, dan lain sebagainya. Bab 3 adalah pembahasan.
Analisis kebutuhan pengguna atau user requirement. Nama aktor itu pengguna, deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi yaitu menu tampilan adanya lowongan atau tidak, kedua pendaftaran akun atau profile, ketiga melakukan login, keempat melakukan pengisian CV, kelima menu soal interview melihat status penerimaan. Sistem menampilkan adanya lowongan atau tidak, menyimpan data akun atau profile, menyimpan data CV, menu soal interview, menyimpan data status dalam dari broker. Dan yang terakhir itu admin. Satu, mengubah menu lowongan atau ada dan tidak. Kedua, melakukan login. Ketiga, mengubah CV daily worker. Keempat, menambahkan atau menghapuskan akun daily worker. Menambahkan dan mengubah data. 6, mengubah atau melihat soal interview. Ketujuh, mengedit profil admin atau pelanggan. Selanjutnya itu analisa kebutuhan perangkat lunak dan keras. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah bagian sistem komputer yang harus sebagai media penjalan perangkat lunak. Kebutuhan minimal perangkat keras meliputi 1. PC atau laptop, hard disk 100 GB, RAM 2 GB, mouse dan keyboard, prosesor dual core. Yang kedua adalah akses internet. Perangkat lunak, kebutuhan perangkat lunak dalam sistem informasi penerimaan daily worker ini meliputi sistem operasi, kedua aplikasi Opera, ketiga aplikasi SAM, 4 aplikasi Visual Studio Code. Sumber daya manusia atau brandware. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting penggambaran sistem. SDM ini adalah mengoperasikan teknologi ini, oleh karena itu perlu pelatihan terhadap sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini. 2,3 itu adalah analisis kebutuhan sistem. Yang pertama adalah pengguna. Kebutuhan sistem adalah halaman login dan register, kedua menu pengisian CV, ketiga menu soal interview, keempat menu status pengguna, kelima menampilkan adanya lowongan atau tidak. Yang kedua adalah admin, halaman dan login dan register, menu data pengguna, menu profile, menu CV. Yang kelima adalah menu soal interview, keenam menu status pengguna, ketujuh mengubah adanya lowongan atau tidak. Berikut adalah diagram flowchart. Dan selanjutnya ini diagram konteks. Selanjutnya ini adalah data flow level 1. Selanjutnya itu adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. Dan yang terakhir itu adalah Conceptual Database. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan yang kurang berkenan, mohon maaf. Om Santi 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 Om.